Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalau last time kita sempat ngomongin tentang binatang-binatang paling kaya di dunia, seperti kucingnya Taylor Swift yang bikin kalian kadang-kadang kayak merasa, aduh, kenapa sih saya tidak terlahir sebagai ayam? Ya, dan akhirnya Gigu mendapatkan warisan sebanyak 10 juta pound sterling yang merupakan 182 miliar rupiah. Hukuruyuk. Jangan lupa kalau misalkan kalian belum nonton video itu setelah video ini, atau kalian pause ke situ, balik lagi, terserah. Kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang lebih kayak binatang-binatang yang menyelamatkan nyawa manusia. Video ini kita buat atas requestnya Trias West Sagrang. Thank you Trias. So kira-kira ada hewan apa aja dan gimana cara mereka menyelamatkan manusia? Langsung aja, without any further ado, let's get to the list. Oke. Yang pertama ada Binti Jua. Kisah yang satu ini tuh sempet rame banget pada masanya, dan peristiwa ini terjadi di Chicago's Brookfield Zoo pada 16 Agustus tahun 1996. Jadi pada waktu itu ada seorang anak kecil laki-laki berusia 3 tahun yang sedang berkunjung ke kebun binatang Brookfield bersama keluarganya. Nah, ketika anak laki-laki itu lagi digendong nih sama ibunya ngelihat gorila-gorila di kandangnya, tiba-tiba aja anaknya tuh terlepas dan terjatuh ke kandang gorila tersebut. Nah, anak itu jatuh dalam posisi tengkurap dan langsung aja nggak sadarkan diri. Nggak lama kemudian seekor gorila betina berjenis Western Lowland yang bernama Binti Jua itu muncul dan mendekati anak tersebut. Binti Jua langsung menggendong anak laki-laki ini dan membawanya ke dekat pintu kandang, soalnya dia tahu bahwa kandang gorila ini bukan tempatnya anak kecil. Karena kalau kalian nggak tahu, gorila tuh sebenarnya punya sifat agresif yang pastinya bakal berbahaya gitu kalau misalnya mereka tidak bisa kontrol di sekitar makhluk yang jauh lebih lemah. Binti Jua kemudian menurunkan anak itu dan memberikannya kepada para medis, dan aksi heroiknya Binti Jua ini menarik perhatian banyak banget masyarakat dan memperoleh banyak banget pujian karena sifat keibuannya. Bahkan ada salah satu pedagang di Chicago yang memberi Binti Jua 25 pounds pisang gratis, dan selain itu puluhan warga juga menawarkan diri untuk mengadopsi Binti Jua. Wah. Next ada Lulu. Lulu adalah seekor babi peliharaan asal Vietnam yang bisa dibilang cukup overweight. Lulu ini dimiliki oleh sepasang kakek nenek bernama Jack dan Joanne Altman. Suatu hari nenek Joanne itu lagi berlibur ke Pennsylvania, Amerika Serikat bersama dua hewan peliharaannya. Dia bawa babi ke Amerika dari Vietnam. Wow. Waktu liburan itu mereka habiskan dengan pergi memancing ke Danau Erie atau sekedar duduk santai di pantai dan main-main nih sama hewan-hewan peliharaannya kan. Tapi pada 4 Agustus tahun 1998, rutinitas liburan mereka tuh ancur. Kenapa? Jadi ceritanya pagi itu kakek Jack itu pergi mancing sendirian meninggalkan nenek Joanne bersama Lulu, si babi, dan Bear, anjing peliharaan mereka. Sekitar jam 8 pagi, Joanne itu terbangun dan langsung aja ke dapur untuk sarapan. Tiba-tiba aja nenek Joanne tuh kayak pusing banget dan dia terjatuh di lantai. Ternyata nenek Joanne itu mengalami serangan jantung. Nenek Joanne berusaha untuk teriak minta tolong, tapi nggak ada yang bisa mendengar dia untuk menolong dia. Dia lalu berusaha memanggil bantuan untuk memecahkan jendela dengan jam waker, tapi tetap aja nggak ada yang datang. Sampai akhirnya karena gonggongannya Bear, sang anjing peliharaan, Lulu tuh datang dan ngeliat kondisinya nenek Joanne di dapur. Saat itu juga Lulu langsung pergi keluar rumah lewat pintu kecil, dan Bear, si anjing, juga pergi mencari pertolongan. Lulu berbaring di jalanan berharap ada orang yang berhenti dan dapat membantu dia mengecek kondisinya nenek Joanne. Sayangnya beberapa kali Lulu mencoba untuk berbaring di jalan, gak ada yang stop. Tapi Lulu gak menyerah. Bahkan karena badannya yang besar banget kan, dia overweight, gede banget. Pas dia ngelewatin pintu kecil yang untuk anjing, itu perutnya sampai rada kerobek gitu, berdarah-darah. Sekitar 45 menit Lulu itu berbaring di jalanan mencoba untuk mendapatkan pertolongan untuk nenek Joanne, sampai akhirnya ada orang yang berhenti dan nolongin Lulu. Pas mau didatengin, Lulu langsung bangun dan ngarahin orang itu untuk datang ke rumahnya nenek Joanne. Pas ngelihat kondisinya nenek Joanne, orang itu langsung menelpon 911, dan sesaat kemudian bantuan pun datang. Nenek Joanne pun dibawa ke rumah sakit terdekat. A lifeless, bleeding 150-pound pig laying in the middle of the road finally got a passing motorist to stop, and suddenly, dead Piggy came to life. We followed Lulu back to our trailer and pounded on the door. Your pig is in distress out here. The Good Samaritan ran to the park office payphone to call for help. Minutes later, a team of paramedics arrived on the scene. Langsung aja di rumah sakit dibawa ke ICU dan akhirnya dioperasi, dan nenek Joanne pun selamat.
Bahkan dokter yang menangani nenek Joanne itu bilang kalau misalkan orang itu datang benar-benar 15 menit aja telat, mungkin nyawanya nenek Joanne tidak bisa diselamatkan. Setelah nenek Joanne kembali pulih, akhirnya cerita Lulu pun tersebar dan Lulu nih jadi kayak selebriti gitu di kotanya. Tetangga di sekitar rumahnya sering datang buat bawa hadiah buat Lulu. Bahkan Lulu sempat diundang ke acara Oprah Winfrey sama David Letterman. Tapi sayangnya karena dia sering kali dikasihin makanan-makanan yang gak sehat ya, akhirnya berat badannya mencapai 350 pound atau sekitar 157 kilogram. Dan Lulu pun terkena serangan jantung seperti pemiliknya dan dia akhirnya meninggal mati di umurnya yang masih 5 tahun. Sedih. Kasihan Lulu. Tapi Babi emang pinter banget deh kayaknya ya. Dia bisa kepikiran sampai drama dulu biar ada orang yang ngira dia kenapa-napa. Hebat loh dia. Next ada porpoise. Porpoise kalau kalian nggak tahu adalah hewan yang mirip banget sama lumba-lumba. Bahkan banyak orang yang mengira bahwa porpoise itu adalah lumba-lumba. Padahal kedua hewan ini tuh berbeda. Jadi ada, aku baru tahu juga. The more you know. Gampangnya perbedaan kedua hewan ini terlihat jelas di mulut atau moncongnya. Oke, kalau lumba-lumba itu punya mulut atau moncong yang panjang, porpoise tidak. Porpoise kayak dugong ya? Persis ya, mirip banget sama lumba-lumba. The more you know. Selain itu, kedua hewan ini memiliki perbedaan sirip. Kalau sirip lumba-lumba itu melengkung, sirip porpoise berbentuk segitiga seperti hiu. Scary. Nah, ada nih porpoise yang pernah menyelamatkan nyawa seorang entertainer multitalenta asal Amerika Serikat, Dick Van Dyke. Mungkin kalian sering denger namanya sering banget dijadiin referensi, apalagi kalau misalkan kalian dulu rame di Tumblr, anak-anak keren kayak Dick Van Dyke. Dick Van Dyke nih cerita waktu dia diundang ke The Late Late Show with Craig Ferguson. Di masa mudanya, Mr. Van Dyke nih sering banget menghabiskan waktu untuk berselancar. Suatu hari dia pernah berselancar di pantai Virginia dengan papan sepanjang 10 kaki atau sekitar 3 meter. Wah, gede banget ya. Nah, lagi asik berselancar, tiba-tiba dia tuh tertidur di atas papannya dan dia mengambang mungkin dia lagi istirahat gitu kali ya. Terus dia ketiduran. Pas dia tersadar, dia bangun, dia lihat sekelilingnya. Mr. Van Dyke ini langsung kayak, mati nih saya. Karena siripnya porpoise tuh mirip banget sama hiu kan. Dia mikir kayak, udah nih, ini akhir dari hidup saya akan mati karena ini udah saya dikelilingin sama hiu gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata itu adalah sirip-siripnya porpoise yang malah ngebantu dia untuk nggak terlalu jauh ke tengah lautan dan didorong sampai ke pantai. Sweet banget. Mungkin mereka ngeliat ya, kayak ini orang kayak ketiduran deh. Emang dia tahu tidur apaan? Manusia ketiduran di board gitu. Emang dia ngerti ya? Kayak ini apa ya? Kayu ini kayaknya ada makhluknya di atas itu. Tapi sweet banget. Aku juga pernah ngeliat itu, tau nggak? Kalian pernah lihat klipnya nggak? Ada beluga yang ngambilin HP orang. Är det fett kul? Men, oh my god! Är det kul? Är det kul? Tam. Yang iPhone jatuh. Iya, yang iPhone jatuh terus dia ke bawah ngambilin ke atas. Itu sweet banget deh. Itu ada teori konspirasinya tau. Kalian mau denger nggak? Nanti coba request di bawah. Next ada Masha. Masha ini adalah seekor kucing di Rusia yang pada musim dingin di Rusia tahun 2015 lalu. Masha yang emang sering banget nih keliling-keliling di daerahnya ya, as a cat queen does. Dia ngelihat ada sebuah kotak yang berisikan sesosok bayi manusia. Bayi kecil itu ternyata dibuang sama orang tuanya di antara tumpukan kardus di lorong blok apartemen dan ditinggal gitu aja. Terus sama si kucing kecil ini, Masha ini dibuka terus diliatin. Dan ternyata Masha dengan instingnya itu mencoba untuk menghangatkan bayi yang lagi kedinginan itu dengan bulu tebalnya. Dan dia mungkin ngerasain bahwa bayi ini lagi dalam bahaya. Masha lalu mengeong keras-keras terus-menerus berharap ada yang mendengar teriakannya. Suara mengeongnya Masha ini akhirnya terdengar oleh penduduk sekitar bernama Iriana Lavrova. Karena dia bingung, ini kenapa sih kucing teriak-teriak terus? Nggak kayak biasanya. Saat Lavrova datengin Masha, dia kaget banget pas ngelihat Masha ini lagi dengan seorang bayi yang ada di dalam kotak. Lavrova lalu mengamankan bayi itu ke rumah dan langsung aja lapor ke pihak yang berwajib. Bayi itu ditemukan bersama dengan beberapa popok, baju, dan setoples kecil makanan bayi. Bayi laki-laki itu diperkirakan baru berusia 12 minggu lalu dibawa sama pihak berwajib ke rumah sakit dan Masha juga ikut nunggu di mobil. Bahkan saat di rumah sakit pun Masha tetap ikut kemanapun bayi itu pergi, dipindahkan, dan menunggu berjam-jam sampai bayi itu keluar dari rumah sakit. Untungnya setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa kondisi bayinya masih baik dan polisi segera mencari keberadaan
orang tua dari bayi tersebut. Dan atas pertolongannya, Masha jadi famous, banyak banget yang denger cerita ini dan menganggap bahwa Masha ini seekor pahlawan. Dan sekarang di daerah-daerah dia main nih, biasa berkuasa, Masha tuh udah gak kesulitan nyari makanan karena banyak banget orang yang mau ngasih dia makanan. Oh, she's so cute. Hebat ya dia. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Pete. Pete merupakan seekor anjing berjenis English Setter yang berusia 14 tahun asal Amerika Serikat. Nah, Pete ini dikenal atas pengorbanannya menyelamatkan beberapa orang serta anjing lain dari serangan beruang hitam. Jadi, suatu saat Pete sama pemiliknya Stephen Parisi itu sedang hiking di Waduk Moundsville, New Jersey. Tiba-tiba aja dikejutkan dengan satu beruang besar yang menghadang mereka. Pete lalu dengan beraninya langsung melindungi pemiliknya serta pendaki dan anjing-anjing lain yang ada di sana. Jadi dia yang menghadang nih beruang hitam besar ini. Dan saat Pete sama beruang itu lagi saling menghadang, lagi saling serang, pendaki-pendaki yang ada di situ langsung mencoba menyelamatkan anjing mereka. Mereka juga udah mencoba untuk menyelamatkan Pete, tapi susah banget ya. Dan saat akhirnya berhasil diselamatkan dari serangan beruang ini, Pete ternyata udah terluka dengan sangat parah. Pete langsung dibawa ke rumah sakit dan melalui kabar yang dibagikan di Instagram khusus untuk Pete, anjing penyelamat ini mengalami kerusakan tulang belakang yang sangat parah, dan kalaupun dia bisa selamat dari semua operasinya, ini akan menyebabkan dia tidak bisa berjalan lagi selamanya. Oh. Dan karena resiko itu, sang pemilik Parisi dan Kathy akhirnya memutuskan untuk melepaskan Pete pada sore itu. Dan kisah heroiknya Pete di tahun 2018 ini banyak banget di-share di sosial media dan mendapatkan banyak support dan doa-doa. Seperti ini contoh-contohnya. But rest in peace, Pete. Sedih. Oh, sedih banget. Itulah hewan-hewan yang pernah menyelamatkan nyawa manusia, guys. Beberapa dari mereka ada yang dijadikan pahlawan, ada yang rela bahkan bertaruh untuk nyawa sang pemilik atau manusia lain. Sedih. I have a soft spot buat binatang. Gimana menurut kalian? Coba, apakah ada hal-hal yang, tapi jujur ya, kayak kadang-kadang tuh surprising karena banyak binatang yang kayaknya ngerasa oke, mereka lucu dan mereka bisa diajak ngomong segala macam, tapi nggak semua bisa merespon kita kan, kayak punya dunia sendiri aja binatang. Tapi kalau misalkan binatang-binatang yang punya kayak human connection gitu, maksudnya personal connection sama humans, itu surprising, iya nggak? Coba kalau misalkan kalian punya binatang yang kalian rasa kayaknya dia ngerti deh kalau misalkan saya ngomong, boleh banget diceritain di bawah, because that's super cool. Dan ceritain juga kalau misalkan kalian tahu cerita-cerita lain binatang-binatang yang menyelamatkan nyawa manusia, atau bisa ngomong sama manusia, atau manusia bisa ngomong sama hewan, atau manusia yang kayak hewan, atau manusia yang lebih hewan dari hewan. By the way, thank you banget materi ini, requestannya Trias. Thank you Trias, what a fun material. Buat kalian yang punya ide-ide lainnya buat video-video selanjutnya, boleh banget dikirim ke requestasi@gmail.com atau di-share di komen di bawah. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like, follow aku di Instagram @Targama buat si JCJ, dan subscribe ke channel ini, nyalain notification-nya biar kalian tahu misalnya aku upload video baru. Karena gak sabar buat kembali lagi. Bye-bye! Kenapa sih saya tidak terlah ya? Tuh ada seorang anak kecil sedang berkebun. Salah. Yang lagi berkunjung ke keluarga. Sorry. Terkelungkup, tengkurap. Suatu hari nenek Joanne itu lagi